demikian kesaksian ujian mengawali perjalanan kita di tahun yang datang. Kita tidak dapat mengenal dengan Tuhan yang dapat juga masuk untuk bersatu dalam keliling. 10.000 orang akan rebah di sisi kiri kanan, engkau akan berdiri saja. Karena dia menolong, melindungi, menjaga, memberkati. Shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jemaat pengharapan WIG Gajah Putih yang boleh ambil bagian dalam ibadah tanggal 1. Orang bilang tanggal 1 awal. Dengan sesi keluarga untuk berjalan, perjalanan yang panjang. Misteri, tuan tidak tahu. Dan banyak orang melupakan hal ini. Kadang-kadang tadi malam mereka penuhi gereja, tapi tanggal 1 itu kosong. Padahal intinya di tanggal 1. Sangat menentukan sekali untuk kita untuk melangkah kaki. Di tanggal ini kita berdoa dalam gereja, Tuhan, saya dengan keluarga yang akan menjalani tahun yang dengan segala yang Tuhan tidak tahu. Tapi saya serahkan seluruh keluargaku, segala yang kami punya, harta kekayaan, Tuhan bungkus kami, bawa kami jalan. Itu. Ini yang kadang-kadang di tengah-tengah dunia yang sudah tua, dunia modern, orang melupakan. Karena mereka capek, berlelah, tahan mata sampai pagi. Ya. Saya datang naik di motor saja, orang dan santai di tengah jalan. Bukan untuk bersiap diri datang ke gereja, kita orang Papua juga semua. Menari-nari di lingkaran di bawah itu. Jalan naik. Itu. Zaman merubah semua itu. Orang tidak menghargai hari pertama menggambarkan perjalanan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa ingat hari ini dan boleh datang. Ya. Sinode memberikan bacaan Kejadian 9 ayat 1-17 dengan tema adalah berkat dan pembaharuan perjanjian Allah. Apa maksud berkat pembaruan ini? Ya. Ada latar belakang kenapa sinode mengangkat ayat ini untuk kita merenungkannya di perjalanan hari yang pertama, hari Minggu. Karena suatu dunia yang baru setelah Nuh dengan keluarganya dilayakan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Dengan seluruh binatang-binatang yang berjenis berpasangan. Dari yang kecil sampai yang besar. Setelah air bah itu selesai, mereka keluar dari bahtera itu. Allah memberikan mereka perjanjian yang baru. Untuk dunia yang baru dengan segala kehidupan yang baru. Ya. Dengan segala janji-janji berkatnya. Di atas dasar itu Sinode GKI di tanah Papua mengangkat ayat firman ini untuk ada sebuah pembaruan. Pembaruan dalam kehidupan umat GKI di tanah Papua. Lewat 3 panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sidang sinode dilaksanakan di Waropen ke-18 tahun 2022. Seluruh keputusan sidang belum dilaksanakan. Seluruh keputusan Tuhan dianggap seperti berkat pembaharuan dari Allah untuk seluruh umat GKI mulai dari awal tahun ini akan dilaksanakan. Tahun 2023. Ada pembaruan dengan sistem bersekutu, cara ibadah, pembaruan di lingkungan manusianya harus dirubah,
dari cara hidup yang lama. Butir-butir program itu banyak sekali. Ada hampir 80 lebih model liturgi yang harus dijalankan. Periode 2022-2027. Dan seluruhnya akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Dilaksanakan per triwulan. Triwulan pertama adalah Januari, Februari sampai Maret. Dalam bulan Januari, Februari dan Maret adalah pembaharuan di sisi manusia. Manusia orang GKI. Harus ada perubahan. Itulah sebabnya kenapa sinode menjadikan hari Minggu, karena bertepatan dengan pas tanggal 1 kok kenanya hari Minggu. Tahunnya luar biasa ya. Biasanya tanggal 1 bisa kena hari Senin, Selasa, Rabu, tapi ini bertepatan dengan hari Minggu dan hari yang dimana umat gereja kita bergereja, datang ke gereja. Dan ayat ini diangkat berkat pembaruan perjanjian Allah kepada Nuh, berkat yang sama kepada Bapak, Saudara dan saya di zaman yang sekarang ini. Itulah sebabnya kita lihat dari pembacaan ini. Kita lihat ada teks Kejadian 9 ayat 1-17 memberikan dua alasan utama, yaitu prinsip dari pihak Allah sebagai sang penguasa atau Allah Elohim, Allah yang Maha Kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi dengan manusia, dengan semua yang diciptakan dalam dunia. Dalam pembacaan ini kita lihat Allah disebut sebagai Allah yang adil, tapi ada Allah yang penuh dengan kasih. Di dalam kasihnya dia, di dalam keadilannya dia menghukum manusia zaman Nuh itu dengan air bah. Tapi dalam kasihnya dia memberikan janji-janji berkat bagi sisa-sisa yang masih hidup, untuk penuhi muka bumi dengan beranak cucu. Ya. Jadi sini sifat Allah muncul. Allah adalah adil, tapi Allah yang kasih dalam kehidupan kita. Di dalam kasihnya kalau tom bersalah, tom berdosa, tom datang kepada dia, dia mengampuni kita. Kalau kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam keadilannya kalau tom salah, dia tetap menghukum kita, memperingati kita dengan peringatan-peringatannya dalam kehidupan kita. Entah kita sakit atau tidak, itu cara Allah menghukum kita, karena dia kasih dan adil. Ya. Kasih Allah beda dengan kasih manusia, dan itu yang nampak dalam pembacaan ini. Ketika dia menghukum dunia dengan air bah, tapi dia memberikan janji-janji berkat pada manusia pertama waktu itu, Nuh dengan ketiga anak-anak dan keluarga, 8 orang. Mereka yang selamat sebagai manusia pertama dengan binatang-binatang yang diselamatkan pada waktu itu. Bagian kedua yang kita lihat dari pembacaan ini adalah Allah yang setia terhadap firman-Nya. Ya. Segala yang dijanjikan tidak pernah dia ingkarinya. Walaupun manusia banyak mengingkari janji-janji kepada orang lain, kepada orang tua, kepada adik, kakak, saudara, tetangga, Allah tidak pernah ingkar janji. Itu kita baca dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berkat yang Allah janjikan kepada kita itu datang bagi kita. Berkat itu kita tidak terima ketika hidup kita penuh dengan onak dan duri. Berkat dari Tuhan itu kembali. Dia bilang tidak ada satu pun yang keluar dari mulutku itu sia-sia untuk kita. Tapi waktu berkat itu datang ke rumah, mungkin kita sedang ada perang saudara dalam rumah. Kembali untuk orang lain lagi. Begitu cara Allah mengirim berkat. Berkat datang tapi dalam hati kita penuh dengan onak dan dori, penuh dengan masalah-masalah yang tidak selesaikan, maka berkat itu kembali.
Dua ini yang kita lihat dalam pembacaan ini. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Abadi, memberikan segala janji-janji berkat-Nya. Itulah sebabnya Bapak Saudara, dalam Kejadian pasal 9 ayat 1-17 secara garis besar dibagi menjadi dua bagian penting sebagai berkat tanda perjanjian Allah bagi umat. Kita lihat di bagian pertama di ayat 1-7 adalah berkat Elohim, berkat Allah yang Maha Kuasa, ya. Allah yang Maha Kuasa, lagu yang tadi dinyanyikan, ya. Burung di udara saja Dia pelihara. Apalagi kita. Kenapa kita mau khawatir tentang jalan hidup kita? Kita lebih besar karena kita berharga di matanya, bernilai, biji mata Tuhan. Bagian pertama dalam teks ini di mana Allah menyajikan 5 berkat besar di ayat 1 dan 7 kepada Nuh. Berkat yang sama juga kepada Bapak Saudara dan saya. Di hari ini di mana kita hadir. Berkat yang pertama di ayat 1 adalah Dia memberikan kita berkat keturunan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Setelah bumi yang lama itu binasa oleh air bah, oleh sebagai peradilan Allah, maka kepada manusia diberikan kesempatan memulai suatu awal hidup yang baru. Kepadanya dikaruniakan sekali lagi bumi untuk dihuni. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Kalau ayat ini kita bandingkan dengan tema sentral tentang yaitu pembaruan. Bagaimana kita mengaplikasikan pembaruan dalam keturunan kita? Ya. Pembaruan dalam kehidupan keluarga. Ya. Banyak keluarga yang punya anak, keturunan banyak. Mereka bilang ayat ini, itu Tuhan berfirman, beranak cuculah bagi kamu, penuhilah bumi. Jadi memang anak banyak dalam keturunan, tapi mereka tidak pernah nikah gereja. Apakah itu pembaruan? Harus pembaruan. Pada orang tua yang punya anak-anak yang tidak nikah itu ada tinggal begitu saja kawin punya anak sampai sudah banyak-banyak, kasih tahu dorang. Tahun ini adalah tahun pembaruan. Keturunan kita diberkati sementara kita tidak dikuduskan. Hawa setelah Allah membentuk dia bawa kepada Adam menyerahkan. Adam bilang inilah tulang dari tulangku. Laki-laki meninggalkan suami orang tuanya, ayah dan ibu dia pergi menyatu dengan suaminya dan mereka menjadi sedaging. Pernikahan sudah terjadi pada saat itu. Kenapa banyak keluarga yang masih hidup begitu? Sudah punya anak-anak tidak mau bawa diri untuk dikuduskan dalam gereja. Apakah itu berkat keturunan? Ini harus kita merenungkan. Ini akan kita menata majelis dengan pelayan untuk menata kehidupan keluarga yang kurang beres. Ini harus kita bawa kepada Tuhan sih untuk dikuduskan. Begitu juga anak-anak yang dibaptis. Ya. Anak-anak banyak yang tidak dibaptis, kasih biar begitu saja. Anak-anak kita banyak yang tidak sidi, kasih biar begitu saja. Kesalahan siapa? Kesalahan orang tua. Orang tua tidak pernah mengajarkan nilai-nilai yang benar pada anak-anak. Ini yang harus kita baharui. Berkat yang kedua adalah berkat Nuh menjadi wakil Tuhan di bumi, melakukan segala binatang. Dia menguasai, dia berkuasa, mengatur seluruh binatang-binatang di darat, di laut, burung di udara. Padahal dalam firman mereka akan tunduk menghormati Nuh sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan. Tapi di dunia sekarang alam tidak bersahabat dengan manusia. Kenapa? Binatang juga tidak bersahabat dengan manusia. Kenapa? Karena kita tidak menjaga lingkungan secara baik. Alam membalik menyerang kita karena kita tidak merawat alam yang diciptakan oleh Allah. Pohon tebang sembarang saja. Tanah yang korong harus ditanam supaya ada pohon-pohon yang tumbuh. Firman jelas sekali. Penuhilah bumi dengan pelihara bumi, merawat bumi ini. Tapi manusia merusak. Laut dirusak, bom-bom segala macam.
Makanya tsunami bisa datang menyerang kita. Padahal Allah berjanji tidak akan ada air bah lagi, tapi manusia lah yang merusak sehingga alam itu kembali menyerang kita. Kita tidak bisa salahkan itu Tuhan. Manusia. Alam sekarang tidak bersahabat dengan kita. Itulah sebabnya harus ada perubahan. Jemaat yang tinggal di pinggir gunung, mari kita pelihara, merawat alam lingkungan sekitar. Pohon tanam kembali mereka hidup. Supaya kita jadikan Taman Eden kembali di sini. Berkat yang ketiga, berkat pemberian Allah berupa limpahan makanan. Allah kasih makanan. Kalau dalam Kejadian pasal 1:9 hanya Allah berfirman, biji-bijian menjadi makananmu. Tapi setelah Nuh keluar dari Bahtera, justru binatang dengan seluruh tumbuh-tumbuhan menjadi makanan manusia. Dia memberkati kita itu. Semua itu menjadi makanan. Tapi apa yang dilakukan manusia? Mereka berburu secara luar biasa. Mau kasih habis satu hutang boleh. Para Allah bilang itu, kau ambil secukupnya untuk kau makan. Bukan habiskan seluruh binatang-binatang yang di hutang. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya alam tidak bisa bersahabat dengan kita. Ya. Alam justru menjadi ancaman bagi kita. Karena kita tidak mengelola dengan baik. Justru kita merusak lingkungan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di bagian 4, di mana di ayat 4 dan 6, berkat menghormati nyawa sebagai image Dei dalam bahasa Ibrani. Ya. Menghormati nyawa. Nyawa itu menggambarkan kehidupan. Kehidupan itu adalah darah. Ya. Makanya firman Tuhan kita baca itu jelas sekali. Barang siapa menumpahkan darah orang lain, maka Tuhan akan menuntut, karena darah adalah nyawa. Dan orang Israel memegang teguh firman ini. Mereka binatang-binatang yang mereka bakar, babi atau ayam atau apa, mereka tidak boleh ada darah, karena darah ada menggambarkan nyawa, kehidupan. Mereka boleh makan, tapi bakar sampai tidak ada darah. Karena darah adalah kehidupan. Manusia hidup karena kita ada darah. Kalau tidak ada darah dalam tubuh kita, kita mati. Dan darah itu adalah kehidupan. Dan Allah sangat menghargai kehidupan itu. Maka kalau manusia mengambil nyawa orang lain dengan cara yang tidak baik, Allah akan menuntut. Kecuali terjadi sesuai dengan perintah Allah, seperti kita baca dalam kitab-kitab perjanjian lama, di mana Allah menyuruh habiskan, musnahkan semua, itu atas perintah Allah. Tapi tidak boleh manusia dengan sengaja untuk menumpahkan darah orang lain. Darah binatang pun juga dalam firman ini Allah akan menuntut, karena yang tuntut itu bukan binatangnya, darahnya. Darah menggambarkan kehidupan. Itu yang digambarkan di sini. Untuk kita harus menghormati perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh dengan keluarganya, untuk menghormati nyawa yang adalah kehidupan. Allah melarang manusia untuk memakan daging yang masih ada darahnya. Pertumpahan darah manusia, Allah menuntut bagi barang siapa yang menumpahkan darah sesama manusia. Allah membuat manusia itu serupa dengan gambar Allah. Itu. Firman yang datang bukan berarti kita ini orang pembunuh di sini, tidak. Pengajaran firman. Kita hanya ingat-ingat saja bahwa darah itu sangat berharga di hadapan Tuhan karena kehidupan itu. Kita bisa duduk hari ini, bisa lihat, menikmati tahun yang baru karena ada darah, ada kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada darah, ya kita sudah tidak ada tadi malam. Itu. Jadi darah sangat dihargai. Allah mengulangi kepada Nuh janji yang diucapkan di ayat yang pertama tentang anak cucu diberkati. Ya. Dia kembali lagi mengingatkan di ayat 7. Ya. Artinya kalau kita hidup sesuai dengan yang Allah tuntut dalam kehidupan kita, keluarga yang dikuduskan, maka seluruh anak cucu turun ke bawah itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Diberkati oleh Tuhan. Ini harus membawa kita untuk mengoreksi diri kita, kehidupan kita, keluarga kita. Adakah kita di sisi itu? Hidup yang tidak kudus itu. Ya. Harus kita mengoreksi. Firman ini diangkat dengan tema pembaruan, berarti harus ada pembaruan dalam lingkungan keluarga-keluarga orang Kristen GKI di tanah Papua. Dari sistem ibadah,
Yang kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik kita tinggalkan. Ada perubahan di juga lingkungan hamba-hamba Tuhan. Pendeta, penatua, semas yang asal-asal melayani, harus ada perubahan. Untuk di tahun ini, untuk melayani umat dengan setia. Bukannya dapat jabatan, saya pendeta, saya penatua, semas. Orang hargai saya, orang panggil saya Bapak Penatua, Ibu Semas. Jabatan itu sangat berarti. Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita dipanggil? Harus ada pembaruan. Ini sinode mengangkat untuk sepanjang tahun periode ini dengan seluruh keputusan-keputusan itu. Harus ada perubahan-perubahan dalam lingkungan jemaat Tuhan, jemaat warga GKI di tanah Papua. Bagian kedua ayat 8-17 perjanjian Elohim, yaitu ada 3 perjanjian yang Allah berikan di ayat 8-17. Perjanjian pertama adalah Allah berjanji segala makhluk yang keluar dari Bahtera tidak akan dilenyapkan. Ya. Manusia dan semua binatang-binatang yang keluar dari Bahtera tidak dilenyapkan. Perjanjian itu dinyatakan Allah sampai selama-lamanya. Perjanjian adalah kekal. Tapi saya mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara, memang Allah berfirman begitu. Banyak manusia bilang kalau Allah berfirman begitu, kenapa saya bisa dapat masalah? Kenapa saya bisa mengalami kecelakaan? Ya. Ada kecelakaan, ada masalah yang diizinkan oleh Allah. Tapi ada masalah yang kita sendiri yang mencarinya. Nggak kita juga bisa dapat. Tapi Allah tidak pernah menjanjikan itu. Yang Dia menjanjikan bagi kita adalah kasih setia. Untuk menjaga, melindungi, menyertai kita, menolong kita. Di dalam segala hal. Di dalam aspek kehidupan kita. Bagian yang kedua adalah, isi perjanjian kedua adalah perjanjian Allah untuk mendukung perjanjian yang pertama, yaitu busur. Busur kuku taruh. Busur menggambarkan alat yang dipakai untuk berperang. Ya. Busur adalah tanda untuk menghentikan segala perang yang ada dalam kehidupan kita. Busur menggambarkan Allah berjanji bahwa Dia tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah lagi. Tapi bagaimana kita menerjemahkan busur ini dalam kehidupan kita? Setiap keluarga kalau ada busur-busur rumah tangga yang selalu berpecah-pecah, dengan tetangga-tetangga yang selalu tidak baku senang satu sama lain, taruh busur itu. Selama busur kita pegang di tangan, pasti kita ribut terus. Benci, dendam, amarah selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita meletakkan busur di bawah, maka semua akan menjadi damai dan sejahtera. Semua akan menjadi aman dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi saling tidak senang satu sama lain. Itu yang kita bisa terjemahkan seperti itu. Di bagian kedua di mana Allah menjanjikan bahwa busurku kutaruh, ya. Busur biasanya senjata untuk melepaskan panah. Ketika seorang ksatria meletakkan panah, itu berarti dia memberikan damai sejahtera, ya. Ada kisah di Sorong zaman itu, guru jemaat atau guru Injil Bapak Rumbiak di daerah pedalaman, daerah Inanwatan di situ. 2 kampung sedang berperang dengan panah. Panah yang berterbangan antara kampung dan kampung, korban berjatuhan. Masyarakat datang lapor, Bapak Guru, 2 kampung sedang berperang. Dan Bapak Guru ini dia tidak sadar kalau dia bisa berjalan di atas air. Sedangkan perjalanan ke kampung itu harus 12 jam baru bisa tiba. Dia berjalan seperti di air, seperti dia jalan macam Tuhan Yesus jalan itu. Dia berjalan menuju ke kedua kampung yang sedang berperang. Dan kedua kampung itu melihat ke laut. Wih, ada orang yang jalan menuju kemari. Dia lihat kenal. Itu Bapak Guru Jemaat Rumbiak itu. Mereka meletakkan seluruh panah-panah dengan busur-busur meletakkan. Mereka bersaksi, kami sedang berperang, tapi kami lihat Bapak Guru datang kemari langsung. Kami taruh busur dengan panah di sini. Busur adalah tanda untuk kita damai dengan orang lain, ya. Dengan kata maaf saja. Selama busur itu kita pegang, maka kita tetap saling membenci, saling dengki, saling tidak baku senang dengan orang lain.
busur itu diletakkan. Busur menggambarkan pelangi cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Kebiasaan kita selama ini selalu baku cerita orang, membenci orang, selalu menjelekkan orang, kasih tinggal semua. Karena dia membawa damai, dia membawa persekutuan. Untuk apa bersekutu, bersaksi dan melayani? Tujuannya adalah itu. Harus ada pembaruan di dalam lingkungan jemaat. Isi perjanjian yang ketiga dari Allah adalah Ia akan selalu ingat perjanjian pertama dan kedua. Bahwa tanda busur di awan seringkali dipahami sebagai pelangi. Dia taruh pelangi supaya ketika Allah lihat pelangi, manusia lihat pelangi yang waktu mendung sore, oh Tuhan tidak akan menghukum dunia ini lagi. Allah juga akan ingat dan bilang, saya sudah janji dengan Nuh, saya sudah janji dengan manusia, saya tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan cara yang sama. Ya. Satu hari saya dengan motor waktu ke AB tiba-tiba di sepanjang Skyline itu, kenapa orang semua mobil berhenti, motor berhenti di sebelah kiri? Ternyata mereka berhenti dan menyaksikan pesona alam yang indah sekali, pelangi sore hari waktu itu. Kaki sebelah dari Gunung Polimak dia turun sampai di daerah Napri dan ke Koya sana, indah sekali pada saat itu. Orang senang foto-foto, sementara saya datang saya lihat, terima kasih Tuhan. Kalau saya lihat pelangi, saya ingat bahwa Engkau pernah janji untuk dunia bahwa Engkau tidak akan menghukum dunia dengan cara itu. Ya, pelangi bukan kita melihat untuk kita senang lihat suasana yang ada, tapi di tengah-tengah kita lihat, kita ingat janji Allah. Kita juga ingat janji Allah, kita hidup bagaimana adanya supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Kita juga dilindungi oleh Tuhan, oleh air bah. Ya. Kesaksian pendeta Eren Skarai luar biasa ya. Banjir bandar Wasior. Ya. Ketika banjir turun, dia punya rumah daerah dapur itu sudah di kali, memang kali itu tidak pernah ada banjir. Tahun ke tahun tidak pernah ada banjir. Ya, mereka punya sebagian dapur itu memang di kali pakai tiang-tiang. Dan waktu itu banjir bandang. Tiba-tiba air turun dan seluruh dia sudah angkat rumah-rumah. Turun ke bawah. Semua satu persatu. Dan dia juga sudah pasrah kalau banjir ambil dia punya dapur, ambil sudah. Dia sudah pindahkan barang-barang ke rumah besar, di tanah besar. Tapi apa yang terjadi waktu banjir datang? Sampai dekat pendeta dia punya dapur itu banjir langsung dia belok sebelah sana. Padahal itu bukan jalan air. Dia langsung belok ambil jalan sana. Pendeta dia merenungkan, benar ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Mungkin datang menyerang kita pun dia jauhkan. Kesaksian nyata waktu banjir bandang. Jadi mari kita juga percaya tentang janji-janji Allah bahwa dia memberkati kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia memberikan busur pelangi bagi kita. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah akan menghukum dunia ini. Banjir ada, badai ada, ulahnya dari manusia sendiri. Tidak mau menjaga lingkungan seperti di Sentani, Siklop. Akhirnya banjir datang, habiskan banyak jiwa-jiwa. Itu. Ya, lewat firman Tuhan yang mengajak seluruh warga GKI di tanah Papua untuk harus ada perubahan. Perjanjian tetap menjadi perjanjian ketika dipegang dengan teguh oleh mereka yang berjanji. Perjanjian itu akan dianggap batal ketika salah satu pihak tidak tepati janji itu. Manusia kadang-kadang begitu, tapi untuk Allah tidak pernah. Segala yang dijanjikan untuk kita tidak pernah ada lalai. Titik, koma, garis besar, garis datar, Allah ingat tentang janji untuk memelihara manusia itu. Itulah sebabnya mari dengan janji-janji Allah kepada Nuh, janji-janji ini juga sama bagi Bapak Saudara dan saya. Mari dalam fokus tahun pelayanan GKI di tanah Papua di tahun 2023 sudah ditentukan ada tahun pembaruan. Maka teks hari ini sudah mengingatkan kita bahwa GKI di tanah Papua akan mengarungi tahun baru 23 ini di atas alas pembaruan
ruang yang sudah digariskan. Jadi Bapak Ibu tidak akan kaget-kaget ketika nanti ada program-program gereja akan turun dalam sistem pelayanan, bersekutu, bersaksi, melayani. Itulah GKI mau menata pelayanan ini. Mulai dari bersekutu, bersaksi, sampai melayani. Bagai berkat janji Allah sepanjang periode 5 tahun yang hendak kita jalani. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita percaya pada janji-janji Allah, supaya kita juga dengan seisi keluarga pribadi diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan selamat merayakan tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin.